Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, isu yang lagi panas hari ini adalah tentang eh, masalah pertambangan di Raja Ampat ya. Ini menarik, sudah banyak orang yang mengulas, baik pengamat-pengamat politik atau pengamat-pengamat militer dan pengamat-pengamat pertambangan dan seterusnya. Bahkan karena di zaman keterbukaan saat ini, sekarang semua orang bebas mengakses informasi, orang bebas berbicara. Ya, ini tentu era keterbukaan yang patut kita syukuri. Saya coba soroti kasus ini dari perspektif lain ya. Kalau orang sering mengaitkan soal pertambangan ini dengan isu-isu lingkungan hidup, isu-isu sosial, dampak sosial dan dampak lingkungan, maka saya mencoba mengulas sedikit sejarah tentang pertambangan di Raja Ampat ini dari perspektif sejarah. Ya, kita tahu bahwa wilayah Raja Ampat itu masuk wilayah Papua ya. Sebab kita ketahui bahwa Papua dalam proses aneksasi menjadi wilayah NKRI dulu itu bukan perkara mudah. Kita berhadapan dengan bagaimana Belanda berkuasa dan dengan bantuan sedikit dari Amerika terjadi proses transaksi waktu itu, kalau dikatakan negosiasi ya, dengan Pak Harto waktu itu, dengan Bung Karno waktu itu, bagaimana Papua bisa masuk ke Indonesia dengan syarat tertentu. Di antaranya ya kita tahu kontrak karya antara PT Freeport dan Indonesia itu merupakan bagian dari negosiasi antara pemerintah kita di bawah Bung Karno dengan Amerika waktu itu. Jadi Freeport bisa beroperasi dengan imbalan bahwa kita bisa mengambil alih Papua. Ini termasuk salah satu kronik sejarah yang tidak bisa dilepaskan begitu saja ya. Jadi memang di samping ada perjuangan Trikora waktu itu, tapi jangan lupa kita proses negosiasi dengan Amerika waktu itu. Ini satu yang tabu untuk dibahas, tapi sejarah yang paling jelas ini kita harus bongkar-bongkaran sedikit ya. Bagaimana dulu kita menjadikan wilayah terluar Indonesia adalah berkota di kota Siasio waktu itu ya. Kemudian ada 5 wilayah di sekitaran Raja Ampat yang dieksploitasi, dan yang 4 sudah dihentikan, kemudian hanya 1 pulau yang dieksploitasi. Oke saudaraku, jadi pertambangan dengan pelestarian alam memang tidak akan pernah menyatu. Sektor pariwisata dengan sektor pertambangan tidak akan pernah bisa berdamai. Bagaimana bisa berdamai? Di satu sisi pertambangan itu memang cara paling cepat dalam menghasilkan devisa, menghasilkan uang untuk negara, tapi dengan konsekuensi kerusakan lingkungan ya, dampak sosial, dampak lingkungan hidup dan seterusnya. Tapi di sisi lain, sementara aspek pariwisata, aspek lingkungan itu memang satu hal, aspek pemberdayaan potensi alam dengan sektor pariwisata atau sektor pertanian seterusnya, perkebunan seterusnya, memang relatif aman untuk kelestarian lingkungan. Tapi ya itu tadi, kalau kita concern di bidang pariwisata dan pertanian dan perkebunan, itu kita tidak akan mendapatkan hasil secara instan ya. Ya mungkin di beberapa aspek kalau pemanfaatan di pariwisata dapat keuntungan, tapi tidak serta-merta dengan mudah gitu ya. Memang ada beberapa fasilitas pariwisata yang itu akan berbenturan misalnya dengan isu-isu lingkungan hidup, isu-isu AMDAL dan seterusnya. Misalnya bagaimana fasilitas pariwisata untuk taman rekreasi, untuk fasilitas lain itu akan di beberapa titik itu menghasilkan dampak lingkungan juga, tapi tidak separah dampak lingkungan dari proses pertambangannya. Yang menarik, isu baru-baru ini saya agak heran juga ya tentang isu Raja Ampat ini, terutama tentang nikel. Itu selalu dikaitkan dengan bagaimana kita berkongsi dengan Tiongkok, Cina ya, Cina
seolah-olah hanya Cina yang bermain. Jangan lupa bahwa proses hilirisasi pembangunan hilirisasi fasilitarisasi, kita tidak menjual raw material ke negara asing, tapi ada bentuk hilirisasi di sana, dibangun pusat-pusat pengolahan biji menjadi bahan setengah jadi. Itu telah mengguncang pasar Eropa dan Amerika. Jadi sebenarnya siapa yang terganggu? Ya, Eropa yang dulu seenak udel gitu ya, mengeksploitasi sumber daya alam dengan adanya pemurnian, fasilitas pemurnian di kita, itu secara tidak langsung telah mengganggu hegemoni Eropa. Ya. Nah, sekarang maka timbul isu bahwa Cina mengeksploitasi. Memang di satu sisi bang betul, ada beberapa perusahaan Cina yang terlibat ya dalam proses eksploitasi tambang di Morowali misalnya ya. Kita ada beberapa titik ya, bukan cuma di Papua, tapi beberapa pulau di Sulawesi juga gitu ya. Itu ada beberapa upaya yang memang bisa dikatakan melanggar hak asasi manusia di sana ya. Tapi jangan lupa, isu ini berkembang bukan cuma persoalan lingkungan hidup, tapi ada upaya lemparan opini sebagai bentuk perang geopolitik yang terjadi antara Indonesia dengan negara luar ya. Bagaimana Indonesia yang selama ini di bawah hegemoni Eropa, Uni Eropa ya, beberapa terutama Inggris gitu ya, dan Amerika. Amerika tidak begitu tapi Inggris mungkin hal ini. Dulu ada satu LSM internasional di zaman Soeharto yang oleh kalangan-kalangan elit digunakan atau sengaja diizinkan untuk masuk di kita ya. Saya nggak mau nyebut LSM tersebut ya, tapi semua orang tahu LSM internasional ini bergerak dalam isu-isu lingkungan hidup ya di seluruh dunia. Ada LSM asing yang di zaman Soeharto itu diizinkan oleh petinggi negara, oleh orang-orang yang peduli dengan lingkungan hidup untuk membatasi keluarga Soeharto waktu itu agar tidak terlalu merusak lingkungan ya. Karena kita tahu kalau tidak ada LSM itu waktu itu betapa ugal-ugalannya kita mengeksploitasi sumber daya alam kita. Namun kali ini isunya berbeda ya. LSM asing ini bergerak untuk kepentingan Inggris ya. Inggris terutama yang bermain di sini. Jadi LSM asing ini secara terus-menerus, secara kontinu, secara aktif dan masif mereka membangun opini lewat media massa ya, seolah-olah bahwa permasalahan di Raja Ampat itu melulu soal lingkungan hidup. Jangan lupa ada pihak merasa terganggu dengan kita berupaya menjadi negara pengekspor bukan dalam bentuk raw material, tapi sudah dalam bentuk pemisahan atau pengolahan bahan setengah jadi. Yang terganggu nih Uni Eropa, terutama Inggris. Maka hadirnya LSM asing tadi, LSM internasional ini yang bergerak isu lingkungan hidup gitu ya. Ini kita harus patut curiga, ada kepentingan apa di balik LSM asing yang demikian jor-jor membangun opini soal lingkungan hidup, soal hak asasi manusia. Kita tahu bahwa akhirnya ini bukan cuma soal lingkungan hidup ya, yang secara beriringan bersamaan ya, ada isu atau gerakan secara langsung upaya untuk memisahkan diri, disintegrasi wilayah Papua dengan NKRI ya. Ini patut dicermati. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan seperti di podcast sebelumnya ya, di konten sebelumnya, bahwa tidak ada satu kejadian besar pun, tidak ada satu isu besar pun yang tidak dibangun dengan tujuan tertentu. Nah, kita curiga siapa yang bermain di balik isu lingkungan ini. Maka kita tahu sebelumnya terjadi gerakan Papua Merdeka ini di backingi oleh negara tetangga kita, Australia ya. Di mana kemudian kita dengan spontan langsung menerjunkan tim khusus dari tentara untuk memutus mata rantai pasokan senjata ke ormas OPM ini ya, dan itu di backing oleh Australia. Jadi rentetannya ini jelas rentetannya. Itu Australia itu kooptasinya kemana? Inggris kan?
Australia adalah negara persemakmuran Inggris, ya, kemana Amerika memberikan bantuan teknologi perang ke sana. Lalu tiba-tiba kita mendapatkan dukungan dari Rusia, ya. Lalu Rusia kemudian protes. AUKUS, Amerika, kemudian Inggris dan Australia itu membuat sebuah kongsi militer, ya, di mana Rusia memprotes dengan diberikannya fasilitas teknologi perang oleh Amerika kepada Australia ini setelah mengganggu stabilitas di wilayah Asia Pasifik. Terutama kan beberapa negara seperti Australia ini kan tidak termasuk negara yang punya hak untuk pengembangan nuklir, tapi oleh Amerika dikasih fasilitas teknologi nuklir sebagai perang. Maka kemudian Trump memberikan keputusan bahwa dia akan keluar dari AUKUS. Ini terlepas dari persoalan apakah ada hubungan dekat apa antara Trump dengan Putin, ya. Kita nggak pernah sejauh itu kita bahas, tapi mungkin ada kaitannya juga. Bagaimana kemudian AUKUS ini memang telah melangkah jauh dari negara yang negara nuklir, tiba-tiba dikasih fasilitas perang nuklir. Ini sangat mengganggu stabilitas geopolitik di wilayah Asia Pasifik, ya. Makanya kemudian ini satu rangkaian politik bagaimana mulai dari gerakan OPM yang diduga kemudian ada bukti-bukti kuat keterlibatan negara tetangga seperti Papua Nugini dan Australia. Ini tiba-tiba muncul kasus di Raja Ampat. Maka kita sebagai pemerhati, saya sebagai rakyat jelata, ini satu rentetan yang nggak bisa dipisahkan, ya. Belum lagi kita soal persoalan-persoalan lain, ya. Bagaimana kemudian di bawah Pak Prabowo hari ini kita telah berhasil bukan cuma di bidang pertambangannya, kita sudah bisa swasembada pangan dengan cara membuka lahan pesawahan berapa juta hektar di Papua dan di Sulawesi. Itu luar biasa itu. Satu terobosannya akan mengguncang kepercayaan diri orang-orang Uni Eropa. Bagaimana Indonesia sudah berhasil swasembada pangan. Bagi mereka, kedaulatan sebuah negara akan mengancam eksistensi mereka sebagai negara penguasa dunia. Jadi saudaraku, mari kita lihat jernih, ya, masalahnya bukan cuma masalah persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak untuk merdeka, hak asasi manusia di sana, tapi juga ada kepentingan apa isu ini digoreng terus digoreng. LSM asing di sini, ya, yang murni LSM asing yang ada berkantor di Indonesia itu punya tujuan strategis, ya. Saya akan bahas nanti dalam proses ini, mungkin dalam kaitannya dengan bagaimana kotornya, ya, kita tidak bisa menutupi mata juga, ya, bagaimana kotornya sektor pertambangan selama yang terjadi. Ada beberapa isu. Pertama, potensi kolusi antara pengusaha tambang dengan pemberi perizinan. Di sana ada proses penerbitan IUP, izin usaha pertambangan. Itu seringkali pejabat yang korup atau kepala daerah yang korup memberikan izin tanpa memberikan standar AMDAL yang layak untuk perusahaan beroperasi. Jadi asal terbit izin, di situ terjadi kolusi. Dan ini sangat berkaitan dengan bagaimana kemungkinan suap terjadi di sana. Yaitu yang pertama. Yang kedua, proses pertambangan ini selalu memunculkan problem di mana bagaimana pejabat-pejabat yang korup itu meminta pungutan di luar pajak. Dan itu masuk ke kantong pribadi. Ini kan jelas harus kita tumpas juga. Yang ketiga, apa yang kita sebut dengan transfer pricing, ya. Perusahaan yang beroperasi di bidang pertambangan itu melakukan transfer pricing. Apa itu transfer pricing? Transfer pricing adalah perusahaan pertambangan menjual barang tambangnya itu ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga yang tidak wajar. Dan ini tentu akan merugikan negara kita. Pendapatan dari sektor pajak itu otomatis akan berkurang dengan mengakali harga yang tidak layak, ya. Mungkin harga yang tidak mengikuti standar fluktuasi harga tambang yang tinggi, mereka mengambil di harga rata-rata atau di bawah itu. Nah, baru kemudian perusahaan afiliasi tadi ini baru menjual dengan harga tinggi. Yang kemudian perusahaan pertama ini yang beroperasi di Indonesia itu punya saham di sana, ya. Jadi ini mengakali pajak.
Bagaimana pajak bisa dikemplang dengan cara menjual harga yang tidak wajar. Yang ketiga, yang perlu kita soroti adalah bagaimana pertambangan ini seringkali perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan itu tidak melaporkan volume produksi apa adanya, mengakali jumlah produksi. Tapi dengan adanya kita sistem hilirisasi di negara kita, praktek-praktek semacam ini itu diamputasi. Jadi tolong, negara kita memang harus punya visi ya, mau jadi negara industri, negara pertambangan, atau negara pertanian. Di sini pentingnya kepala daerah atau kepala negara punya visi yang jelas ya. Jangan sampai kita hanya fokus satu bidang sementara isu-isu lain, isu lingkungan tidak diperhatikan juga. Jadi saya akan coba mengetengahkan cara pandang yang komprehensif, walaupun tidak semuanya kan keterbatasan waktu juga di konten kali ini gitu ya. Kita ada perspektif lain gitu, bukan cuma persoalan Cina dan Cina sebagainya. Oke, Cina memang betul hegemonik hari ini, tapi jangan lupa ada yang terganggu dengan hegemoni Cina. Siapa? Uni Eropa. Siapa itu? Amerika ya. Jadi mari saudaraku kita bicara secara jernih bagaimana proses pertambangan di Papua ini bukan cuma persoalan lingkungan hidup, bukan cuma persoalan isu-isu HAM, tapi juga persoalan yang menyangkut dengan eksistensi negara kita berkaitan dengan merasa terganggunya Uni Eropa dengan hilirisasi di kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.